Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari, wa yushhidu dan membuktikan lidzalika terhadap pendapat bahwa peristiwa Isra hanya sebentar dari waktu malam. Panjang. Apa qiraatu Abdillahi, bacaan Syekh Abdillah wa Hudzaifah dan Hudzaifah, minal laili berupa bacaan minal laili ai ba'dihi, yakni sebagian malam, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi maha suci zat, asro yang memperjalankan, siapa alladzi bi 'abdihi terhadap hambanya, lailan di malam hari. Kalau bacaan Abdullah dan Hudzaifah itu bukan lailan tapi minal laili, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili, sehingga bacaan beliau berdua membuktikan bahwa Isra-nya Nabi itu hanya sebentar dari waktu malam. Wa innama khusso, sesungguhnya dikhususkan apa al-lailu waktu malam, bidzalika dengan peristiwa Isra, dunan nahari bukan siang hari, li'annahu karena sesungguhnya malam hari, waktu tafrihil bali adalah waktu mengosongkan hati, waktu mengosongkan hati, waqot'il alaiki dan memutus hal-hal yang menghalangi terhadap Allah, dan memutus hal-hal yang menghalangi terhadap Allah. Wakila dan diucapkan apali anallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala itu lama maha di saat menghilangkan siapa Allah nurul laili terhadap cahaya malam, bizzolami dengan kegelapan, waja'ala dan menjadikan siapa Allah an-nahara terhadap siang hari, mubsoron fihi terhadap waktu yang bisa dilihat di dalamnya, biddaui dengan bantuan sinar matahari, karena maka ada apa alailu waktu malam itu hazinan sedih, fakana maka ada apa al-isra'u peristiwa Isra bi Muhammadin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fil laili di malam hari, lil adalati karena keadilan, walidzalika oleh sebab itu kila diucapkan apa iftakhoro membanggakan diri, apa an-naharu waktu siang, alal laili atas waktu malam, bisyamsi dengan sinar matahari. Faqala kemudian berkata siapa malam hari, la taftakhir jangan kamu bangga, jangan membanggakan diri siapa kamu. Fa'in kanat jika ada apa syamsud dunya matahari dunia, itu tasyruku bersinar apa matahari dunia, fika kepadamu, fasayu'roju maka akan diangkat, akan dinaikkan apa bisyamsil wujudi Nabi Muhammad yang seperti matahari, fil laili di malam hari, ilas sama menuju langit. Wakila dan diucapkan apa li annahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirojun adalah lampu,
Wasiraju bermula lampu itu innama yuqadu sesungguhnya dinyalakan apa lampu fil laili di malam hari. Wakila dan diucapkan apa li'annahu karena sesungguhnya Nabi itu summiya dinamai siapa Nabi Badron dengan nama Badron. Artinya Badron itu rembulan yang berusia 14 hari. Fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala Toha yakni ayat Toha. Fa inna to'a karena sesungguhnya huruf to itu bitis atin menunjukkan angka 9. Wal ha'a dan sesungguhnya huruf ha itu bi khamsatin menunjukkan angka 5. Wadzalika bermula jumlah dari 9 ditambah 5 arba'ata asyara adalah 14. Faka'annahu maka seakan-akan Allah Ta'ala itu qala berkata siapa Allah ya Badru wahai Nabi yang seperti rembulan. Udah itu alasan kenapa Isra itu terjadi di malam hari. Kalau menurut pendapat pertama ya karena memang malam hari waktu yang ideal. Karena di malam hari itu adalah karena malam hari adalah waktu mengosongkan hati, mengosongkan pikiran dan memutus hubungan-hubungan dengan selain Allah gitu. Hanya berhubungan dengan Allah saja, yang selain Allah diputus semua. Dan alasan-alasan yang lain yang bisa dilihat sendiri itu. Banyak versinya. Qauluhu hatta ra'an nabiyyu robba wa kana dan ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya rohu melihat siapa Nabi terhadap Allah fi kulli marratin dalam tiap-tiap kesempatan atau dia dalam tiap-tiap waktu min marrotil murojaati dari beberapa waktu kepulangan Nabi dari langit menuju dunia. Waru'yatu bermula melihat Allah bil aini dengan mata fid dunya di dunia yakzotan dalam keadaan sadar itu maksusotun dikhususkan bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam taqoh dan tidak terjadi apa melihat Allah li ghairihi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa injazat meskipun boleh apa melihat Allah li ghairihi bagi selain Nabi Muhammad aidon juga aklan secara hukum akal li'anna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu maujudun zat yang wujud wa kullu maujudin bermula tiap-tiap zat yang wujud itu yasihu sah atau mungkin apaan yuro untuk dilihat apa maujud. Nah ini melihat Allah itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Melihat Allah di dunia ini itu hanya untuk Nabi Muhammad. Kalau untuk selain Nabi Muhammad itu tidak pernah terjadi. Meskipun secara hukum akal, secara hukum logika mungkin saja selain Nabi Muhammad melihat Allah juga mungkin. Ya karena kalau hukum akal, hukum logika itu hanya sebatas Allah itu zat yang wujud dan setiap zat yang wujud itu pasti bisa dilihat. Cuman realisasinya terlihat atau tidak lah itu yang jadi bukan ketidakmungkinan,
yang tidak terjadi atau belum terjadi. Qala berkata siapa Asy-Syaibaniyu, Imam Asy-Syaibani, fi qasidatihi dalam kasidahinya, min bahrit tawili dari bahar tawil. Wa kullu nabiyyin bermula tiap-tiap nabi itu khossohu mengkhususkan siapa Allah terhadap kullu nabiyyin bifadilatin dengan sebuah keutamaan, wa khosso dan mengkhususkan siapa Allah biru'yahu dengan bisa melihat Allah an nabiyya Muhammad terhadap Nabi Muhammad. Fala aina maka tidak ada mata sama sekali fid dunya di dunia tarohu yang bisa melihat apa mata terhadap Allah, liqaulihi karena firman-Nya Allah, siwal Mustafa selain Nabi Muhammad yang dipilih, izkana karena ada siapa Nabi Muhammad, bil kurbi dengan kedekatannya kepada Allah, itu ufrida disendirikan siapa Nabi Muhammad atau diistimewakan siapa Nabi Muhammad. Wal muradu bermula yang dikehendaki biqaulihi dengan ucapan Imam Asy-Syaibani dalam Nazom. Dalam Nazom itu kan fala aina fid dunya tarohu liqaulihi, yang dimaksud dari ucapan beliau liqaulihi wa qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu tidak menjangkau terhadap Allah apa al absaru penglihatan, wa huwa bermula Allah itu yudriku menjangkau siapa Allah al-absara terhadap penglihatan. Wa ammaruyatu adapun bermula melihat Allah fil akhirati di akhirat, itu fahia maka bermula melihat Allah di akhirat, jaizatun adalah sesuatu yang mungkin, aklan secara hukum akal, wajibatun yang wajib, syar'an secara hukum syariat. Qala berkata siapa Asy-Syaibaniyu, Imam Asy-Syaibani, walakin yarohu tetapi melihat terhadap Allah fil jinani di surga-surga siapa ibaduhu hamba-hambanya Allah, kama seperti hadis soha yang soheh apa ma fil akhbari dalam beberapa hadis, narwihi yang meriwayatkan siapa aku terhadap ma musnada dalam kondisi hadis musnad. Hadis musnad itu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Qala berkata siapa Al-Hamzawiyu, Imam Al-Hamzawi, wa ru'yatuhu bermula melihat Allah Ta'ala fil akhirati di akhirat, itu bikulli juz'in dengan tiap-tiap bagian, alat tahqiqi menurut pendapat yang tahqiq. Wa anil imami Malikin radhiyallahu anhu qala berkata siapa Imam Malik, inna malam apa ini, inna malam bentar, inna malam yuro sesungguhnya tidak bisa dilihat siapa Allah fid dunya di dunia, li'annahu karena sesungguhnya Allah bakin adalah zat yang kekal,
wala yura dan tidak bisa dilihat apa al-baqi zat yang kekal bil fani dengan sesuatu yang rusak, ya kita di dunia kan ini akan rusak, bisa, atau mata kita yang di dunia itu akan rusak sehingga tidak bisa melihat sesuatu yang kekal, tidak bisa melihat Allah yang kekal. Faidza kana ketika ada siapa Allah, faidza kana ketika ada apa keadaan itu fil akhirati di akhirat, waruziku dan diberi rizki siapa makhluk absoron dengan berupa penglihatan bahagiatan yang kekal, ru'ya maka bisa dilihat apa al-baqi zat yang kekal bil baqi dengan mata yang kekal. Itu kalau di akhirat, soalnya kita diberi mata yang kekal, dengan mata yang kekal ini akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang kekal. Qauluhu min ghairi kaifin muta'alliqun bimahdhufin. Min ghairi kaifin itu berhubungan dengan lafaz yang dibuang. Sifatun saniyatun li robban, dan min ghairi kaifin ini menjadi sifat kedua dari lafaz robban dalam nazom. Ai bila kaifin, yakni dengan tanpa cara, lil mar'i bagi zat yang dilihat, bi kaifiyatin dengan satu cara, min kaifiyatil hawadisi dari beberapa cara benda-benda yang hadis, min muqabalatin bermula menghadap, wajihatin dan memiliki arah, wa tahayyuzin dan mengambil posisi, wa ghairi dzalika dan selainnya. Qauluhu wan hisorin aywalan hisorin, ya, dan tidak teringkas lil mar'i bagi zat yang dilihat, indar ro'i menurut orang yang melihat, bihaitsu yuhitu dengan sekira meliputi siapa ar-ro'i bihi terhadap al-mar'i, listihalatil hududi karena mustahilnya batasan-batasan, wan nihayati dan puncak-puncak, alaihi atas Allah Ta'ala. Wakadha begitu juga ar-ru'yatu melihat Allah fil akhirati di akhirat. Fa innahu ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yura bisa dilihat siapa Allah, min ghairi takayyufin dengan tanpa cara, bi kaifiyatin dengan sebuah cara, minal kaifiyati dari beberapa cara, al mu'tabarati yang diperhitungkan, fi ru'yatil ajsami dalam melihat jisim-jisim, wa min ghairi ihatatin dan tanpa meliputi, bal yuharu justru dibingungkan siapa al-abdu hamba, fil azomati dalam keagungan Allah, wal jalali dan kemuliaan Allah, hatta la ya'rifu sehingga tidak mengenal siapa hamba, ismahu terhadap namanya, wala yash'uru dan tidak mempedulikan siapa abdu, biman terhadap orang, haulahu yang di sisinya, minal khalaiki dari makhluk-makhluk, fa innal aqla karena sesungguhnya akal itu yang jizu menjadi lemah apa akal, hunalika pada saat
melihat Allah, anil fahmi dari memahami, wa yatalasya dan berantakan al kullu sesuatu fi jambi azamatihi dalam di hadapan keagungan Allah Ta'ala. Fala ni'mata maka tidak ada nikmat sama sekali azoma yang lebih tinggi min ru'yati dzatihi daripada melihat zatnya Allah Ta'ala. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina itu bagi orang-orang ahsanu yang berbuat baik, siapa alladzina al-husna bermula al-husna wa ziyadatun dan tambahan. Ini artinya ailil ladzina, yakni itu bagi orang-orang ahsanu yang memperbaiki, siapa alladzina bil amali dengan amal as-solihi yang soleh, al jannatu bermula surga, wan nazaru dan melihat liwajhillahi terhadap zatnya Allah al-karimi yang mulia. Fafussiro maka ditafsiri apa al-husna, lafaz al-husna dalam ayat di atas, bil jannati dengan arti surga, waziyadatu dan ditafsiri apa azyadah, lafaz azyadah di ayat, bin nazari dengan makna bisa melihat, liwajhillahi terhadap zatnya Allah al-karimi yang mulia. Qala berkata siapa Iwadul Ghomrawi, Syekh Iwad al-Ghomrawi, wa a'zamun na'imi bermula lebih agungnya nikmat, fil jinani di surga, ru'yatuhum adalah bisa melihatnya makhluk, wajahal ali terhadap zatnya Allah yang luhur, al-mannani yang maha memberikan anugerah. Suma'lam kemudian ketahuilah, annahu bahwasanya Allah Ta'ala itu innama khosso sesungguhnya mengkhususkan siapa Allah, habibahu terhadap kekasihnya Allah, al-mustafa yang dipilih, bisima'i kalamihi dengan mendengar firmannya Allah, alladzi laisa yang tidak ada apa firman Allah itu biharfin dengan huruf, wala sautin dan tidak dengan suara, wa ru'yati dzatihi dan dengan melihat zatnya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, fi dzalikal maqami di derajat tersebut, asyarifi yang mulia, al muaddi yang dipersiapkan, lil khitobi untuk berbicara, lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takziman karena memuliakan, wa tasyrifan dan mengagungkan, lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaisa dan tidak ada siapa Allah subhanahu wa ta'ala itu fi makanin di sebuah tempat, wala jihatin dan tidak di sebuah arah, tanazzaha maha suci siapa Allahu andzalika dari hal tersebut, wa innamal makanu sesungguhnya bermula tempat itu mansubun dibangsakan, ilan nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad langsung,
Allah tidak bertempat, Allah tidak ada di arah timur, barat, atau selatan dan seterusnya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu berada di tempat gitu. Qala berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni, jangan mengunggulkan siapa kalian terhadapku, jangan mengunggulkan siapa kalian terhadapku ala Yunusa bin Mata, atas Nabi Yunus bin Mata. Aila tazunnu, yakni jangan menyangka siapa kalian ani bahwasanya saya itu akrobu lebih dekat ilallahi dengan Allah min Yunusa dibandingkan Nabi Yunus bin Mata. Hai surtukia, sekira dinaikkan siapa bi aku fauqos samawati ke atas langit, ke atas beberapa langit as-sab'i yang 7. Wa Yunusu bermula Nabi Yunus itu fi qa'ril bahri di tengah lautan, fi batnil huti di dalam perut ikan. Fakilana maka bermula masing-masing dari kami bin nisbati dengan dibangsakan lil kurbi terhadap kedekatan minhu dengan Allah itu ala haddin atas batasan sawain yang sama. Itu pesan Nabi, jangan melihat dari zohirnya gitu ya, karena hubungan kedekatan itu ya tidak bisa ditolak, tidak bisa diukur dari segi hal-hal yang sifatnya terlihat. Ya Nabi Muhammad memang diangkat ke langit 7 kan, tapi kalau Nabi Yunus berada di perut ikan di tengah lautan. Tapi itu tidak menjamin, kata Nabi Muhammad ya, tapi itu tidak menjamin kalian bisa mengunggulkan saya di atas Nabi Yunus bin Mata gitu. Qauluhu hikmatun Qala berkata siapa Utsman bin Hasan al-Jaubari fi Durratil Wa'izina dalam kitab Durratil Wa'izin, wa amma sababul mi'raji bermula sababnya peristiwa mi'raj itu fahuwa maka bermula sabab mi'raj itu anal ardo bahwasanya bumi itu iftakhorot membanggakan diri apa bumi alas samai kepada langit. Faqalat kemudian berkata apa al ardu bumi, anak bermula saya itu khairun lebih baik minki darimu, li'anna Allah ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala itu zayyanani menghiasi siapa Allah terhadapku bil biladi dengan negara-negara, wal bihari dan lautan-lautan, wal anhari dan sungai-sungai, wal asjari dan pepohonan-pepohonan, wal jibali dan gunung-gunung, wa ghairiha dan selainnya. Faqalat kemudian berkata apa as-sama ulangit, anak bermula saya itu khairun lebih baik minki darimu, li'anna syamsa karena sesungguhnya matahari, wal qamaro dan bulan, wal kawakiba dan bintang-bintang, wal aflaka dan cakrawala, wal buruja dan gugusan bintang, wal arsya dan arsh,
wal kursiyya dan kursi, wal jannata dan surga, itu fiya ada dalam diriku. Wa qalat dan berkata apa al ardu bumi, fiya itu di dalamku, baitun bermula baitullah, yazuruhu yang mengunjungi terhadap baitullah, wa yatufu dan tawaf mengelilingi, bihi terhadap baitullah, siapa al anbiya'u para nabi, wal mursaluna dan para rasul, wal auliya'u dan para wali, wal mu'minuna dan orang-orang mukmin, amatan seluruhnya. Wa qala dan berkata apa as-sama'u langit, fiya itu dalam diriku, al baitul ma'muru bermula baitul ma'mur, yatufu tawaf bihi mengelilingi baitul ma'mur, siapa malaikatus samawati para malaikat langit, wafiya dan itu dalam diriku, al jannatu bermula surga, allati hiya yang bermula surga, ma'wa arwahil anbiya'i adalah tempat ruhnya para nabi, wal mursalina dan para rasul, wa arwahul auliya'i dan ruh para wali, wasolihina dan orang-orang soleh. Wa qalat dan berkata apa al ardu bumi, inna sayyidal mursalina sesungguhnya pemimpin para rasul, wa khotaman nabiyina dan penutup para nabi, wa habiba rabbil alamin dan kekasih Tuhan semesta alam, wa afdolal maujudati dan lebih utamanya makhluk yang wujud, alaihi itu atas Nabi Muhammad, akmalut tahiyyati bermula lebih sempurnanya penghormatan, itu watona berada siapa Nabi Muhammad, fiya dalam diriku, itu watona itu tinggal ya, itu watona tinggal siapa Nabi Muhammad, fiya dalam diriku, wa ajro dan memberlakukan siapa Nabi Muhammad, syariatahu terhadap syariatnya, alayya di atasku. Falamma sami'at di saat mendengar apa as-sama ulangit, hadza terhadap perkataan ini, ajazat maka lemah siapa langit, wasakatat dan terbungkam siapa langit, anil jawabi dari jawaban, watawajjahat dan menghadap siapa langit, ilallahi kepada Allah Ta'ala, faqalat kemudian berkata siapa langit, ilahi wahai Tuhanku, anta bermula engkau, itu tujibu memenuhi atau mengabulkan siapa engkau, al-muttarro terhadap orang yang terjepit, idza da'aka ketika berdoa siapa al-muttar kepadamu, wa ana bermula aku, itu ajaztu lemah siapa aku, an jawabil ardi untuk menjawab pernyataan bumi, faas aluka maka meminta siapa aku terhadapmu, an yas ada agar naik siapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilayya kepadaku, fa atasyarrafu maka menjadi mulia siapa aku, bihi sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tasyarrafat seperti halnya menjadi mulia apa al ardu bumi,
bijamalihi dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waftakhorot dan membanggakan diri apa bumi, fa'ajaba kemudian memenuhi siapa Allah da'wataha terhadap permintaan langit, wa auha dan memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila Jibril kepada malaikat Jibril. Faqala kemudian berkata siapa Allah, idhab pergilah kamu ilal jannati menuju surga, wahud dan ambillah siapa kamu al buroko terhadap buruk, wadhab dan pergilah kamu ila Muhammadin menuju Nabi Muhammad. Fazahaba kemudian berangkat siapa Jibrilu, waro'a dan melihat siapa Jibril arba'ina alfa burokin terhadap 40.000 buruk, yartauna yang sedang enak-enakan siapa mereka firiyadil jannati di taman surga, wa ala jabahatihim dan itu di atas jidat mereka ismu Muhammadin bermula nama Muhammad, waro'a dan melihat siapa Jibril fihim dalam kerumunan mereka burokan akan sebuah buruk, munkisan yang apa munkisan itu munkisan itu yang membalikkan atau yang menundukkan roksahu terhadap kepalanya, ya beki menangis apa buruk, watasilu dan mengalir min ainaihi dari kedua matanya apa adumu'u air mata. Faqala kemudian berkata siapa Jibrilu, malaka ya buroku, apa masalahmu wahai buruk? Qala berkata siapa buruk, ya Jibrilu wahai Jibril, ini sesungguhnya aku itu sami'atu mendengar siapa aku mundu arba'ina alfasanatin sejak 40.000 tahun yang lalu isma Muhammadin terhadap nama Nabi Muhammad, fawaqa'a kemudian jatuh fi qalbi dalam hatiku apa mahabbatu sahibi hadzal ismi kecintaan terhadap pemilik nama ini, wa asyiktuhu dan rindu siapa aku terhadapnya, wa ba'da dzalika dan setelah kejadian tersebut, setelah kerinduan saya terhadap pemilik nama Muhammad, lam ahtaj maka saya tidak butuh ila ta'amin terhadap makanan, wala syarobin dan tidak butuh minuman, wahtaroktu dan terbakar siapa saya binaril iski dengan api kerinduan. Faqala kemudian berkata siapa Jibrilu, anak bermula saya itu usiluka akan menghantarkan siapa aku terhadapmu bimaksyutika untuk bertemu orang yang dirindukanmu, summa asrojahu kemudian memasang pelana siapa Jibril terhadap buruk, kemudian memasangkan pelana siapa Jibril terhadap buruk, wal jamahu dan mengendalikan siapa Jibril terhadap buruk, wajah dan datang siapa Jibril bihi dengan membawa buruk ilan nabi menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhiril qissati sampai akhir cerita al madhkurati yang disebutkan. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilam tirai, wa ballagha dan menyampaikan siapa Nabi Muhammad al ummata terhadap umatnya
bil Isra'i dengan peristiwa Isra wa fardhi khamsatin dan kefarduan salat 5 waktu bilam tiroin dengan tanpa ragu. Kemudian wakana dan ada apa ini ayyajibu yakni wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap mukallaf apa an ya'taqida untuk meyakini siapa mukallaf annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu balagha menyampaikan siapa Nabi Muhammad ummatahu terhadap umatnya bi khabaril Isra'i wal Mi'raji akan kabar Isra Mi'raj wa bi fardhi khamsi sholawatin dan kabar tentang kefarduan salat 5 waktu. Wa kana dan ada apa zalika hal tersebut itu sobihata lailatul Isra'i wal Mi'raji waktu subuh malam Isra dan Mi'raj. Wa kana dan ada apa awwalu sholatin awal dari sholat zoharot yang tampak apa sholat yang tampak apa sholat fil islami dalam Islam az-zuhro adalah sholat zuhur li'annaha karena sesungguhnya sholat zuhur awwalu sholatin adalah awal dari sholat allamaha yang mengajarkan terhadapnya siapa Jibrilu malaikat Jibril lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna malam tajib dan sesungguhnya tidak wajib apa as-subuhu salat subuh ma'an as-salata beserta sesungguhnya salat itu furidot difardukan atau diwajibkan apa salat lailatul Isra di malam Isra litawakufil wujubi karena terhentinya hukum wajib ala bayanil kaifiyati atas penjelasan tata caranya walam tubayan dan tidak dijelaskan apa sholat illa inda zuhri kecuali menjelang zuhur. Artinya sholat yang pertama kali dilakukan dalam Islam itu adalah sholat zuhur. Karena kenapa bukan sholat subuh yang pertama kali dilakukan oleh Nabi? Karena yang namanya syariat itu ya perlu ada penjelasan dulu. Kalau seandainya belum ada penjelasan, meskipun perintah dari Allah sudah turun, maka itu belum wajib, harus ada penjelasan terlebih dahulu. Ya seperti ini masalah sholat. Kan di malam hari Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang salah satunya itu subuh. Tapi subuh tidak diwajibkan karena belum ada penjelasan dari Allah tentang tata caranya, sehingga belum wajib. Dan zuhur itu sudah menjadi wajib karena sudah ada penjelasan, yaitu kurang lebih. Kode faza sungguh bahagia siapa siddiqun sahabat Abu Bakar As-Siddiq bitasdiqin dan pembenaran lahu kepada Nabi Muhammad wabil uruji dan dengan peristiwa Mi'raj as-sidqu bermula kejujuran itu wafa memenuhi apa as-sidqu ahlahu terhadap pemiliknya ayyajibu yakni wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap mukallaf apaan ya takida untuk meyakini siapa mukallaf annahu bahwasanya sahabat Abu Bakar itu kode zofaro sungguh mendapatkan surga siapa Abu Bakar wanaja dan selamat dari neraka.
siapa Abu Bakar bitasdiqihi sebab membenarkannya Abu Bakar lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima dalam perkara akhbaro yang menghabarkan siapa Nabi bihi dengan minal Isra'i wal Mi'raji berupa Isra Mi'raj. Wa huwa bermula Abu Bakar awwaluman adalah awal dari orang sodako yang membenarkan siapa man an nabiya terhadap nabi bihima dengan kabar Isra Mi'raj. Walidzalika oleh sebab itu lukiba dijuluki siapa Abu Bakar bisiddiqi dengan julukan as-siddiq. Wasmuhu bermula namanya Abu Bakar Abdullahi adalah Abdullah. Wahwa bermula Abu Bakar sahabiyun adalah sahabat ibnu sahabiyin yang merupakan putra sahabat. Wa Abu Bakrin bermula Abu Bakrin kunyatuhu adalah kunyahnya. Qalahu mengatakan terhadap keterangan tersebut siapa Syekhuna Yusuf, guru kita Syekh Yusuf. Itu kalau menurut Syekh Yusuf namanya adalah Abdullah, kunyahnya adalah Abu Bakar, lakobnya adalah As-Siddiq. Wa qala dan berkata siapa Ibnu Qadi Ajlun inna Aba Bakrin sesungguhnya Abu Bakar itu sodako membenarkan siapa Abu Bakar an nabiya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli qaulihi dalam setiap ucapan Nabi. Fa innahu karena sesungguhnya Abu Bakar itu badaro menyegerakan siapa Abu Bakar ila tasdiqin nabiyyi untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walazama dan selalu menetapi siapa Abu Bakar asidqo terhadap pembenaran atau kejujuran. Falam yahsul maka tidak hasil minhu dari Abu Bakar apa waqfatun berhenti fi halin dalam satu kondisi minal ahwali dari beberapa kondisi. Walidzalika oleh sebab itu yulaqabu dijuluki siapa Abu Bakar bisiddiqi dengan nama as-siddiq. Siddiq itu sangat jujur atau sangat membenarkan terhadap Nabi. Waktu lifa dan diperdebatkan apa fismihi namanya Abu Bakar. Fakila maka diucapkan apa atikun namanya Abu Bakar adalah atikun artinya orang yang merdeka atau orang yang dimerdekakan. Wasahihu bermula pendapat yang sahih itu annahu bahwasanya nama Abu Bakar Abdullahi adalah Abdullah. Wa atikun bermula atikun lakobun adalah julukan lahu milik Abu Bakar. Kenapa dijuluki Atik? Li'atkihi karena terbebasnya Abu Bakar minan nari dari neraka. Waqala dan berkata siapa Muhammad Ilyas Abu Bakrin bermula Abu Bakrin huwa Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah al-masyhuri menurut pendapat populer. Intaha telah selesai apa ucapan Muhammad Ilyas. Wakana dan ada siapa Abu Bakar as-Siddiq afdolal ummati adalah lebih utamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawuzina jika ditimbang apa imanu Abi Bakrin keimanan Abu Bakar wa imanu ahlil ardi dan keimanan penduduk bumi aimin hadhil ummati yakni dari umat ini umatnya Nabi Muhammad ila yaumil kiamati sampai hari kiamat la rojaha maka niscaya unggul apa keimanan Abu Bakar alaihim atas keimanan penduduk bumi. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Inna sifatil muhibbina, sesungguhnya sifat-sifat orang-orang yang cinta itu salah sumiatin wasitu nasifatan, ada 360 sifat. Wa kulluha, bermula kesemuaan sifat tersebut itu maujudatun, ada fi Abi Bakrin, dalam diri Abu Bakar. Sifat orang yang cinta itu ada 360, dan semua sifat itu ada dalam diri sahabat Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.